Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kebaikan, kelancaran juga keselamatan menyertai diri kita, orang terdekat kita dan orang yang kita sayangi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, memaknai bulan kemerdekaan yang dimana tepat di penghujung bulan Agustus ini, bulan yang dimana bulan Agustus ini dikenal dengan bulan kemerdekaan. Namun jika kita resapi, bila dihubungkan di era milenial saat ini, bukan lagi sebuah perjuangan, peperangan, adu tombak dan lain sebagainya. Namun di era milenial ini, perjuangan yang utama yaitu kemauan, sikap, perilaku, serta ketekunan dalam belajar. Karena kita sudah tidak diminta lagi untuk berperang, beradu bambu runcing dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Bang Rakil akan berbagi sedikit tip untuk kembali membarakan, mengobarkan, dan menyalakan kembali semangat belajar bagi para remaja. Adapun tip yang pertama yakni dengan tentukan jadwal belajar, karena semakin kita rancuh dan tidak teratur jadwal belajarnya, seringkali juga menjadi sebuah kendala yang membuat kita tidak semangat belajar. Hal pertama yang perlu kamu lakukan yakni meningkatkan semangat belajar, menentukan jadwal dengan durasi juga. Misalnya di hari Senin nih, kamu akan belajar bahasa Indonesia selama beberapa jam nih, disepakatin 1 atau 2 jam. Lalu dilanjutkan lagi belajar matematika, disepakati juga 1 atau 2 jam. Bila perlu, tentukan juga materi yang akan dipelajari dalam suatu waktu. Setelah itu, barulah kita berusaha untuk tetap mematuhi jadwal yang telah kita buat. Dengan begini, secara ketertiban, secara kedisiplinan dan kemauan kita akan terkontrol. Tip yang kedua yakni kenali gaya belajar. Nah, masing-masing orang, setiap orang di antara kita punya gaya belajarnya masing-masing. Ada yang gaya belajarnya sambil mencoret-coret buku, ada juga yang sambil mendengarkan musik. Menerapkan gaya belajar dengan disukai akan membuat materi pelajaran lebih mudah untuk dicerna dan dipahami. Sesekali kita juga bisa menggabungkan beberapa gaya belajar dengan metode-metode lain agar tidak mudah jenuh. Nah, tip yang ketiga yakni istirahat secara rutin. Artinya kita tidak diforsir untuk menekuni buku, membaca terus-menerus. Pikiran dan tubuh perlu istirahat secara rutin. Di sela-sela belajar kita juga harus menyempatkan untuk beristirahat, entah itu sekedar merebahkan badan atau mungkin refresh dengan intip-intip media sosial atau membaca komik kesukaan kita dalam durasi yang tidak lama, sampai waktu istirahat itu kita sepakati dan kita sudah refresh kembali untuk melanjutkan pembelajaran tadi. Idealnya istirahat itu dilakukan selama 5-10 menit. Jika lebih dari itu namanya tidur. Selanjutnya yakni kita jadikan kebiasaan kita dengan rajin olahraga. Sesibuk-sibuknya kita saat belajar, usahakan untuk selalu rutin berolahraga. Nggak perlu olahraga yang berat, mengeluarkan keringat yang berlebihan, berenang atau basket. Karena jalan kaki saja, misalnya nih di sekitaran rumah, entah itu hanya sebatas siram-siram tanaman atau mungkin di areal-areal pemukiman kita jalan dari kampung, dari depan ke belakang,
sembari merefreshkan mata dalam durasi juga yang tidak perlu lama. Ini sangat bermanfaat untuk menyegarkan kembali semangat dan kemauan belajar kita. Tips selanjutnya yakni hilangkan distraksi. Nah, tidak bisa kita pungkiri kadang gadget atau televisi yang ada di meja di area rumah yang sedang menyala akan mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Oleh karena itu, saran Bang Ragil nih saat belajar usahakan untuk menghilangkan semua distraksi mungkin yang bisa mengganggu. Misalnya dengan mematikan gadget kita, mematikan televisi, radio, dan lain sebagainya, atau mungkin mendekati hewan peliharaan kita yang tadinya kita lagi fokus dengan sebuah pembelajaran, ketika hewan peliharaan kita misalnya nih entah kucing, entah burung sedang memanggil atau mungkin sedang mereong, nah otomatis fokus belajar kita akan terpecah. Yang selanjutnya, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Walaupun terlihat sederhana nih, penciptaan suasana belajar ternyata juga sangat bermanfaat bagi kita. Meningkatkan semangat belajar, cara merubah suasana yang nyaman untuk belajar setiap orang pasti berbeda-beda. Namun pada umumnya, suasana yang nyaman dapat melahirkan ketenangan juga konsentrasi dalam memproses pembelajaran. Selain itu, kita juga perlu menggunakan alat-alat yang mungkin bisa mendukung dalam pembelajaran kita. Misalnya udara yang cukup, ventilasi ruang cukup cahaya, sedikit segar, dan ini pasti memicu kemauan dan semangat belajar. Karena apa? Jika tidak ada udara, jika tidak ada suasana dingin dan nyaman, pastinya kita cepat bosan untuk belajar dan terkadang tidak jarang yang mengantuk. Tips selanjutnya yakni belajar bersama. Nah, sesekali dalam suatu waktu atau suatu pekan kita agendakan nih untuk bersama teman, untuk belajar bersama, saling menyimak. Misalnya nih, kita yang membaca, teman kita yang menyimak, dan sebaliknya juga seperti itu. Karena suasana di sekolah terkadang, karena ya mungkin satu kelas itu ramai, ada titik di mana kita itu jenuh. Sehingga dengan saling anjang sana, mungkin si teman si A ke rumah si B, habis itu merefresh suasana-suasana baru, ini akan menumbuhkan suasana belajar lebih bagus lagi. Nah, dan tip yang terakhir, belajar dengan menggunakan alat bantu. Misalnya nih kayak video tutorial, video interaktif. Tidak bisa dipungkiri di era zaman milenial yang kita kenal saat ini, media sosial adalah sarana yang paling diminati. Nah, untuk memahami beberapa materi atau mungkin pembelajaran yang mungkin kita masih bertanya-tanya, biasanya sering ditemukan dan difasilitasi oleh media sosial. Mungkin ini yang bisa Bang Ragil sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, Bang Ragil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bang Ragil pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.